Sekarang kita masuk ke halaman 33. Apa saja yang Bapak Ibu dapatkan kalau Bapak Ibu ucapkan istirja? Dikatakan yang pertama mendapat keberkahan. Makna berkah kecukupan ya. Makna berkah kecukupan. Dipastikan orang yang kalau tertimpa musibah, dia langsung menerima itu sebagai keputusan Allah. Bapak Ibu tidur malam, bangun pagi tiba-tiba flu, tiba-tiba demam. Pertama sekali sabar. Apa itu sabar? Terima dulu keputusan Allah. Oh, Allah lagi uji saya. Kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Mau keluar dari rumah tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba badai. Ya udah, innalillahi wa inna raji'un. Kita bersangka baik sama Allah. Pasti ada hikmahnya di belakang semua ini. Salah satu hal yang dianjurkan kita ucapkan, kita mengatakan khairan insyaallah. Semoga jadi baik dengan izin Allah. Semua apapun, kalau ada yang mengatakan saya mau sampaikan berita nih, kita bisa mulai dengan khairan insyaallah. Semoga baik, ya gitu. Selalu kita mulai dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun yang kita anggap buruk, tetap itu bisa saja baik, ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan hikmah di belakang itu semua. Rahasia-rahasia yang hanya Allah mengetahuinya. Tapi kalau kita makin menunggangi musibah atau ujian itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hanya minta solusi dari Dia, dipastikan itulah cara yang paling efektif. Tidak ada cara lain. Beliau mengatakan mendapatkan keberkahan. Kalau orang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan keberkahan itu sempurna dan juga akan diberikan rahmat atau karunia dari Allah serta mendapatkan hidayah. Nah, itulah tadi disatukan di Al-Baqarah 156 sampai 157, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah yang memperoleh ampunan. Kalau tadi saya bilang ampunan apa? Kalau musibah yang sedang datang disebabkan karena dosa kita, Allah maafkan. Kemudian juga mendapatkan rahmat, berarti akan ada pemenuhan kebutuhan dari karunia akan datang setelah musibah itu. Dan juga mereka adalah orang-orang yang dapat petunjuk. Maksudnya tidak akan salah lagi cara dan langkah yang mereka ambil melalui istirja ini. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada hatinya sehingga tahu yang mana yang paling benar untuk dia tempuh. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11. Bagi yang pegang bukunya kita di halaman 34 sekarang. Di poin kedua, yaitu bunyinya ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi kita pegangi dulu ini ya. Musibah apapun yang datang ke kita, sekecil sampai sebesar apapun, itu dengan izin Allah. Allah memang sedang mau menguji kita. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maksudnya dia menerima ujian tersebut dari Tuhannya. Sebagaimana nikmat sedang ada, maka dia terima dan dia bersyukur. Musibah ada, dia juga terima dan dia bersyukur, gitu ya. Maka ini nanti orang-orang yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti hatinya akan condong nanti kepada solusi yang paling tepat. Nah, itu yang dimaksudkan dengan Allah akan berikan kepada dia petunjuk di hatinya. Dan ini cukup banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini ya. Bagaimana kalau Bapak Ibu nanti praktikin aja. Kita bukan berharap ada musibah, tapi memang musibah tidak bisa luput dalam hidup kita. Tidak ada orang dalam hidupnya tidak ada ujiannya, itu nggak mungkin. Para nabi-nabi aja diuji, begitu juga orang-orang setelahnya. Dan jangan heran dari ujian ini pindah ke ujian selanjutnya. Memang begitu. Ya, tapi ujian ini bukan bentuk benci Allah kepada kita. Justru kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah justru mengujinya. Nah, ujian yang datang ini tujuannya untuk tadi menginginkan derajatnya di surga, memberikan dia pengalaman selama di dunia, kemudian membersihkan dosa-dosanya, bahkan ada juga melipat gandakan pahala ya. Karena orang-orang yang ditimpa musibah kalau dia terima itu, maka dia akan dapat pahala di situ ya, atas sabarnya dia. Nah, di sini juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Jadi hatinya cenderung kepada kebenaran. Ya. Dan juga sebagian ulama menambahkan siapa yang kembalikan permasalahannya kepada Allah, dijamin solusinya akan segera datang walaupun melalui proses ya. Dibandingkan dengan orang yang tidak kembali kepada Allah, mungkin bisa tahunan, bisa bahkan berlama-lama tidak akan ada solusi yang mereka temukan. Yang ketiga, gugurnya dosa-dosa. Sebagaimana kata Nabi SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu.
Tidak ada yang menimpa seorang muslim berupa kepayahan, capek. Bapak ibu capek aja, letih, habis kerja apa gitu. Walaupun dalam rumah, ibu-ibu kerja rumah, dalam rumah misalnya, atau bapak-bapak di luar misalnya. Pokoknya intinya kita capek. Kesakitan, sakit apapun, mau parah, ya, mau keras ataupun tidak. Duka cita, hilangnya seseorang yang kita sukai misalnya. Kesedihan secara umum. Atau gangguan, apa saja gangguannya. Lisan, fisik, dan segala macam. Dan juga kesusahan. Hingga duri yang menusuknya, kecuali semua itu, ya, dengan sebab itu Allah menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi dosa-dosanya akan dimaafkan dengan itu. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah terus menguji seorang mukmin di dirinya, di keluarganya dan hartanya, sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah tanpa tertinggal satu dosa pun. Tanpa tertinggal satu dosa pun. Nah mungkin kalau Bapak Ibu bilang, tapi kan Ustadz gak enak orang kalau melalui musibah, ya. Jadi tergantung kita bagaimana menikmatinya, Bapak Ibu sekalian. Tergantung kita bagaimana melaluinya. Nikmat yang besar pun, makanan enak, rumah yang mewah, nggak akan enak kalau kita nggak nikmati kan gitu. Begitu juga dengan ujian yang sedang datang. Jadi kalau kita posisikan sama, kita nikmati saja. Misalnya kita lagi lapar, terus kemudian memang nggak ada makanan, kita lagi berusaha untuk mencari makanan misalnya. Beda sekali orang yang terus menjadikan itu sebagai masalah buat dia, dengan orang yang sudah dia nikmati saja waktunya. Ya udah, sambil dia ikhtiar, sambil dia, itu akan lebih mudah dia melaluinya, gitu kan? Orang yang sakit tidak bisa terima, gerutu terus, sambil minum obat, sambil marah-marah dengan dirinya, dia marah dengan takdir, nggak akan memberikan solusi. Mungkin marah-marah dia justru menambah permasalahan buat dia. Tapi kalau dia nikmatin saja, sambil minum obat, toh juga dia biar berkeluh kesah penyakitnya tetap harus on proses ini. Harus diproses dulu dengan minum obat sekian berapa dosisnya, baru kemudian dia sembuh, kan begitu. Nah pasti akan lebih mudah dia melaluinya. Nah seperti itu. Makanya Umar bin Khattab mengatakan radhiyallahu anhu, orang dalam menerima takdir Allah ada dua. Ada orang yang tidak bisa menerima, ada orang yang bisa menerima. Orang yang tidak bisa menerima, maka mereka akan dapat dosa. Misalnya Allah uji dengan penyakit, Allah uji dengan gangguan orang, dia tidak bisa terima, keluh kesah, kenapa? Dia kayak memprotes Tuhannya, Allah SWT. Padahal Allah datangkan ujian ini bukan cuma buat dia saja, satu dunia Allah uji. Semua hambanya, dimulai dari orang-orang tercinta, yaitu para nabi-nabi dan rasul. Jadi dia dapat dosa. Yang kedua, dia sulit melaluinya, karena dia merasa itu musibah, karena dia merasa itu berat buat dia. Dan yang ketiga, tidak menemukan solusinya. Tapi kalau orang itu menerima takdir Allah, dia akan dapat pahala dengan itu, karena dia tahu ini Tuhannya lagi uji dia. Kan tidak ada yang menimpa kita kecuali dengan takdir Allah SWT. Maka dia terima, dia dapat pahala. Yang kedua, dia mudah melaluinya. Yang ketiga, akan menemukan solusinya. Jadi akan sangat beda sekali kondisi orang yang bisa menerima dengan orang yang tidak bisa menerima. Toh musibah itu kalau sudah datang, tidak ada jalan keluarnya kecuali sampai pada waktu yang sudah Allah tentukan. Ya. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Allah ulangi, inna ma'al usri yusra, di setiap kemudahan kesulitan ada kemudahan. Kata para ulama, tidak mungkin dua kemudahan dikalahkan dengan satu kesulitan, nggak mungkin. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalau masalah itu, musibah itu sedang masuk ke dalam sebuah lubang, solusinya akan ikut bersamanya. Tidak ada solusinya. Sesuai dengan firman Allah SWT, itu pasti. Dan bahkan Allah janjikan di ayat ini dua kemudahan. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang bisa bersangka baik dengan Tuhannya, dia kembali kepada Tuhannya, dia gunakan momentum musibah itu justru untuk pendekatan diri kepada Allah. Saat-saat kita sedang ada musibah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa netesin air mata, kita bisa berkeluh kesah dengan Allah, bermunajat dengan indah. Mungkin kalau lagi senang belum tentu kita bisa begitu. Belum tentu kita bisa begitu. Nah itu mahal sekali tuh. Bisanya orang kalau lagi sakit keras, dia nangis-nangis, ngerengek dengan khusyuk sama Tuhannya, minta obat, minta kesembuhan. Itu tidak bisa didapatkan kenikmatan proses air mata keluar dan khusyuk meminta itu pada saat kita lagi tidak sakit, kan gitu. Pasti begitu. Nah kenikmatan ini yang banyak orang tidak nilai karena mereka tidak punya ilmunya. Ini yang sedang kita singgung. Kalau Bapak Ibu faham ini, maka Bapak Ibu akan selalu menikmati setiap keadaannya. Tinggal masalah sederhana, oh lagi ada ujian, orang ganggu, utang belum dibayar, bangun tidur sakit, oh Allah lagi uji saya. Sangka baik aja. Udah, ya Allah kalau ini sebab dosa saya maafkan,
berikan jalan keluar. Kalau ini sebab peninggian derajat, angkatlah derajatku ya Allah, dan buatlah hambamu ini bisa melaluinya. Udah, terus nikmatin aja. Ikhtiar, berobat, minum air hangat, nikmati aja. Maka akan lebih mudah dibandingkan kita berkeluh kesah yang tidak ada manfaatnya. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan siapa yang mengeluhkan tentang takdir yang menimpa dia, berarti dia sedang mengeluhkan Tuhannya pada makhluk. Gak akan ada jalan keluar. Kalau Bapak Ibu konsultasi pada ahlinya gak ada masalah. Sakit sama dokter, butuh pertanyaan agama pada ustadz atau ustazah. Tapi kalau kita punya masalah satu dunia semua tahu, sekeliling kita semua tahu, ini berarti orang yang tidak bisa menerima ujian Allah. Ya, dia kan tidak menemukan jalan keluar. Kadang-kadang ada orang punya masalah, dia cerita sama semua orang. Orang tahu semua masalah dia, seakan-akan orang tahu ini orang lemah nih, dia nggak bisa hadapin masalahnya. Begitu selesai masalahnya, orang sudah, oh ini orang dulu nggak bisa kok hadapin, oh ini orang dulu begini kok, gini. Untuk apa kita bahasakan pada manusia, gitu kan? Ya, kebanyakan kata para ulama, orang-orang soleh sebelum kita, mereka sebenarnya punya banyak masalah, tapi mereka tidak tunjukkan kepada makhluk. Mereka tidak tunjukkan sama makhluk, karena bagi mereka itu hanya akan menambah permasalahan dalam hidup mereka. Kalau yang kita ceritakan depan kita nih, misalnya orang tua kita cerita, Bu, ayah saya sakit. Kira-kira apa yang terjadi? Hanya akan menambah beban buat mereka. Padahal mereka orang kita cintai, orang tua kita. Mereka akan kepikiran, mereka akan gini. Mungkin mereka sakit gara-gara pikiran kita. Kan bisa saja begitu. Kalau yang sedang kita ajak bicara itu musuh kita, maka dia punya satu poin di mana dia bisa menyerang kita. Lalu apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Saya ulangi lagi kaidah dasarnya. Kalau sedang ada nikmat melimpah, yang ciptakan nikmat Allah, yang ciptakan kita Allah, yang bisa mempertahankan hanya Allah. Lalu kenapa minta kepada selain Allah ini? Gitu. Kalau kita sedang ada musibah, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan musibah itu Allah, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Nah ini poinnya nih, ini pondasi dasarnya. Sehingga hanya kembali selalu kepada Tuhan Allah SWT. Sebaik apapun orang depan mata kita, itu yang ciptakan dia Allah. Yang buat dia begitu Allah. Sejahat apapun orang depan kita, yang ciptakan dia Allah, yang buat dia begitu Allah. Ya, coba saya kasih contoh begini supaya lebih mudah difahami. Pernah dengar nama Sumayyah ya? Sumayyah itu wanita pertama mati syahid dalam Islam. Suatu waktu Bapak Ibu Allah kalau masih dikasih anak atau cucu perempuan, jangan lupa nama ini. Nama Sumayyah ini wanita yang sangat mulia. Ini budaknya Abu Jahal yang ditusuk perutnya lagi hamil. Pada saat di Mekah, karena disuruh murtad, dia nggak mau. Dia sama suaminya mati syahid. Suaminya namanya Yasir, dibunuh juga sama Abu Jahal. Anak mereka namanya Ammar. Ya, Sumayyah ini luar biasa. Waktu lagi disiksa, orang-orang Mekah itu yang datang siksa. Abu Jahal siksa, teman-temannya Abu Jahal tetangganya datang pukulin dia, siksa lagi hamil, ditaruh di panas matahari. Dia orang-orang Mekah ini heran, kok ini orang berdarah-berdarah sakit tapi tidak berkeluh kesah. Sumayyah itu tetap aja disuruh, kamu keluar dari agama Muhammad. Enggak, saya enggak mau. Katakan Lat dan Uzza, patung mereka di Mekah, itu Tuhan. Enggak, Allah Tuhan saya. Begitu aja. Enggak dikasih minum enggak apa-apa. Dia enggak bilang saya haus. Enggak, dia diam aja. Memang dia haus, tapi dia tetap aja lalui. Orang semua bingung, kenapa ini gitu. Maka ada satu orang Mekah bilang begini, wahai Sumayyah, kenapa kok seperti ini? Maksudnya kok tidak kelihatan kamu ini susah. Padahal kau ini disiksa depan mata, ini berdarah-berdarah, disiksa, dihina-hina. Dia bilang dengan kata-kata ini ya, ini mungkin orang harus dengan iman baru bisa paham. Dia bilang, sesungguhnya yang membuat kalian mengujiku begini adalah Allah. Maka aku menerima ujian ini supaya aku menguatkan imanku. Aku tahu ini Allah yang buat kalian buat begini. Tapi pasti Allah akan bantu aku. Tidak mungkin Allah tidak bantu dengan ini. Allah akan kasih orang seperti ini kekuatan untuk bisa menghadapi dan seterusnya. Dia keyakinan dalam hatinya. Jadi seperti itu. Nah, begitu mereka menghadapi permasalahan-permasalahan dalam hidup mereka. Nah, ini kaidah dasar sekali. Ya, karena kita tidak ada solusi lain. Kita menerima takdir Allah dan kita bersangka baik, maka dapat solusinya dan pahala, atau kita berkeluh kesah tidak dapat solusinya dan dapat dosa. Kan begitu poinnya. Nah, seperti itu. Baik, itu yang dimaksud dengan poin nomor 3, dia bisa menggugurkan dosa-dosa. Yang keempat yang Bapak Ibu dapatkan kalau kembalikan kepada Allah adalah akan diberikan pengganti yang lebih baik. Dan pasti datang, tidak ada keraguan. Ya, dikisahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini istri Nabi SAW, suami pertamanya namanya Abu Salamah. Ya, Abu Salamah orang soleh, meninggallah Abu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mendengarkan hadis ini. Beliau mendengarkan hadis ini.
Ummu Salamah mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa musibah lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, yakni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Cuma di sini ditambah doanya. Kalau tadi kan ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saja kan. Nah kalau di sini ditambah dengan doa Allahumma jurni, ya, ujurni ini maksudnya Allah berikanlah aku pahala yang melimpah fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku yang lebih baik. Ulang-ulangi terus ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau wa akhlif li khairan minha, terus ulangi. Jangan sekali dua kali. Mirip kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di saat kita malas ngaji, malas ibadah. Jangan sekali. Karena a'udzubillahi minasyaitonir rajim terbakar satu setan, sepupunya datang. Ulangi 5 kali, 6 kali. Kalau sudah banyak setan yang terbakar karena dipanah sama malaikat, yang lainnya jadi takut gitu. Yang lainnya jadi takut. Tapi kalau cuma satu aja, mungkin dia masih berani menggoda gitu kan. Ya seperti itu. Jadi kita ulang-ulangi terus ini. Dan cara menghafal yang paling mudah, hafal maknanya. Ya, inna lillahi tadi sudah tahu kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah. Perhatikan potongan doanya, Allahumma jurni fi musibati. Ujur itu maksudnya berikan pahala. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma jurni, ya Allah berikanlah aku pahala fi musibati, dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Akhlif itu gantikan aku. Akhlif li, gantikan aku khairan minha, lebih baik darinya. Jadi ini yang kita ulang-ulangi terus. Innalillah. Dan ingat ya, kembali kepada definisi awal, musibah itu baik itu kecil ataupun besar namanya musibah. Jadi jangan tunggu ada kematian, bencana alam baru innalillah, itu diucapkan, tapi musibah kecil. Tadi dikatakan Umar bin Khattab sendalnya putus, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sendal putus. Dan memang kata Nabi SAW, mintalah apapun dari Tuhan kalian sampai tali sendal kalian yang putus. Imam Syafi'i rahimahullah dinukil meminta, mengatakan beliau meminta, dan juga orang-orang yang semasa dengan beliau para ulama, meminta garam mereka yang habis di rumah kepada Allah. Meminta, ya Allah garam saya habis, berikanlah gitu ya. Saking manjanya sama Allah. Itu puncak doa. Itu puncak doa. Makanya kata Nabi SAW, kenali Tuhan kalian pada saat kalian lapang, dia akan kenali kalian pada saat kalian sedang sempit ya. Baik, di sini kita baca sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah berikanlah pahala bagiku ya pada musibahku ini, dan gantikan aku yang lebih baik ya, gantikanlah dengan yang lebih baik bagiku. Kata Nabi SAW menyebutkan hadisnya, perhatikan di halaman 35 di paragraf yang di bawahnya, kecuali Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Pasti Allah ganti yang lebih baik dari musibah yang sedang menimpa dia. Ketika Abu Salamah, kata Ummu Salamah, meninggal, maka Ummu Salamah berkata, siapakah di antara kaum muslimin yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena dia merasa dia masih butuh suami, dia terus baca ini dengan berharap Allah ganti Abu Salamah. Tapi waktu itu awal-awal Islam, selevel dengan Abu Salamah ini masih dihitung jari. Bisa dikatakan tidak ada, sedikit sekali di kalangan muslimin. Karena 13 tahun fase dakwah di Mekah itu hanya 153 orang yang masuk Islam. 83-nya hijrah ke Ethiopia, sampai perang Khaybar baru mereka datang ke Madinah. 70 orang tinggal di Mekah. 70 orang ini terpecah antara anak kecil, perempuan dan orang dewasa. Jadi masih hitungan belasan saja jumlah kaum laki-laki waktu itu. Meninggal Abu Salamah, terkenal dengan keimanannya. Sampai waktu meninggal Nabi SAW doakan, ya Allah ampunilah Abu Salamah dan angkatlah dia di derajat orang-orang yang paling tinggi di surga, karena orangnya sangat soleh gitu. Nah waktu meninggal Ummu Salamah baca doa ini, tapi dia berpikir siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kemudian dia bilang, aku membaca doa istirja, maka Allah Ta'ala menggantikan Abu Salamah dengan Nabi SAW. yakni ia lalu diberistrikan oleh Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Maksudnya jelas Nabi SAW lebih baik daripada Abu Salamah. Itu nggak ada keraguan dalam masalah itu. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, saya pun membuktikan tentang dahsyatnya doa ini karena setelah 3 bulan saya amalkan berturut-turut, maka datang lamaran Nabi SAW.
Yang kelima, yang terakhir yang bisa didapatkan kalau Bapak Ibu membaca kalimat istirja, yaitu mendapatkan kedudukan yang tinggi dan pahala yang melimpah. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allahu li malaikatihi, qabattum walada 'abdi?" Fayaquluna na'am. Fayaqul, "Qabattum thamarata fuadi?" Fayaquluna na'am. Fayaqulu, "Madza qala 'abdi?" Fayaquluna, "Hamidaka wastarja'." Fayaqulu Allahu, "Ubnu li 'abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamdi." Terjemahannya, kata Nabi SAW, apabila anak seorang hamba meninggal, Bapak Ibu punya anak meninggal, belum balik misalnya ya, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, "Kalian telah mencabut ruh anak hambaku?" Tanda tanya. Maka para malaikat menjawab, "Benar." Allah Ta'ala berfirman lagi, "Kalian mencabut nyawa buah hati hambaku?" Mereka menjawab, "Benar." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Apa yang dikatakan hambaku?" Maka mereka menjawab, "Ia memujimu dan istirja." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Bangunkan untuk hambaku itu sebuah istana di surga dan namai dia dengan istana pujian atau rumah pujian." Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi ya. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Baik, dari hadis ini Bapak Ibu sekalian kita ambil dulu pelajaran-pelajaran penting. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir dan juga Allah ya tidak meninggalkan kita sebagai hambanya dalam kondisi kita. Orang kalau meninggal anaknya, baik itu seorang ayah atau seorang ibu, pasti berbekas mau tidak mau ya. Allah memang tanamkan dalam hati kita sebagai orang tua rasa sayang pada anak-anak. Kita tahu dalam Al-Quran bagaimana sedihnya ibunya Nabi Musa alaihissalam pada saat Nabi Musa mau dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun itu kasih peraturan 1 tahun anak-anak Bani Israel laki-laki dibiarkan hidup, tahun depannya harus dibunuh. Tahun setelahnya lagi diselang-selingkan begitu. Yang lahiran laki-laki dibiarkan hidup, lalu tahun depannya lagi dibunuh. Nah, Nabi Musa dan Nabi Harun adik kakak, Nabi Harun kakaknya. Waktu Nabi Harun lahir, itu berpapasan anak-anak Bani Israel tidak dibunuh. Tahun depannya Nabi Musa lahir, berpapasan waktu dibunuhnya anak-anak Bani Israel. Maka waktu itu menyebar prajurit-prajurit Fir'aun dengan bawa pedang, tidak peduli pokoknya. Siapapun ya, perempuan baru melahirkan langsung dibunuh bayinya kalau laki-laki. Maka ibu Nabi Musa sedih, ketakutan bagaimana caranya. Allah firmankan melalui Jibril AS untuk taruh di sebuah kotak, ditaruh di sungai ya, kemudian mengalirlah dia ke istananya Fir'aun. Tapi waktu itu hati Nabi Musa, ibu Nabi Musa kosong, karena ternyata setelah ditaruh di sungai Nil, mengalir, diikutin, lama-lama hilang. Karena mengalir sampai menuju ke istananya Fir'aun. Waktu itu Allah gambarkan bagaimana hati ibunya Nabi Musa kosong. Jadi dia sedih, dia berpikirkan terus. Maka Allah berfirman kepada ibu Nabi Musa, "Kami akan kembalikan Musa kepadamu." Dengan cara, begitu ditemukan di istananya Fir'aun, Asia, istri Fir'aun yang pertama, yang nanti beriman dan termasuk wanita pemimpin di surga, itu kebetulan menikah sekian tahun tidak punya anak sama Fir'aun. Begitu ditemukan, prajurit-prajurit Fir'aun bisa membedakan mana bau badannya Bani Israel, mana badannya orang-orang Kipti, orang Mesir. Mereka bisa bedakan bau badannya. Maka mereka begitu cium, ini Bani Israel. Begitu mau dibunuh Nabi Musa, Asia bilang jangan. Lalu dia mengatakan kepada Fir'aun, jangan dibunuh. Mungkin ini bisa kita jadikan anak antara aku sama kau. Intinya tumbuh besarlah di rumah Fir'aun. Tapi waktu itu Allah mengatakan, kami haramkan bagi Musa untuk menyusui dari wanita manapun dari orang Kipti. Sampai akhirnya Allah buat Nabi Musa hanya mau menyusui dari ibunya saja. Tapi Asia dan Fir'aun tidak tahu kalau itu ibunya Nabi Musa. Ringkas cerita, tentu akhirnya kembalilah Musa alaihissalam kepada ibunya. Tapi hatinya sempat kosong. Begitu juga dengan tentang ayah, kisah Nabi Yakub alaihissalam. Waktu Nabi Yusuf hilang, sampai matanya buta karena sedih memikirkan Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi memang kedua orang tua itu luar biasa. Nah, Allah tidak menanamkan rasa suka kita kepada anak-anak ini, kemudian Allah biarkan begitu saja. Di sini sebagai bukti, perhatikan dialog antara Allah sama para malaikatnya. Allah mengatakan, apakah kalian mencabut ruh anak hambaku? Apakah kalian mencabut buah hatinya?
Berarti kan memang menandakan Allah itu menciptakan kita, kita suka dengan anak-anak ini, dan akhirnya Allah juga masuk ke memberikan satu solusi di alam kita itu, ya, sehingga Allah memberikan balasan sesuai dengan alam kita sebagai makhluk di situ, ya. Itu pelajaran pertama. Jadi Allah itu tidak membiarkan hamba-hambanya. Allah akan masuk ke dalam hidup kita. Seperti juga hadis yang lain, tidak ada seorang hamba yang kata Allah SWT dalam hadis qudsi, siapapun hamba yang aku ambil kedua permata tubuhnya, maksudnya matanya, Allah butakan, dia lahir buta misalnya, kecuali aku akan balas untuknya surga. Aku akan balas untuk surga. Padahal sebenarnya bisa saja kan Allah mau ciptakan buta, mau tidak buta, terserah. Tapi Allah masuk ke alam itu, dalam arti kata di sini bukan zatnya Allah, tetapi Allah membuat hukum-hukum yang bisa masuk ke kita, sehingga kita memahami. Allah itu seperti memahami betul keadaan kita. Oh, kalau mata ini buta kan dia tidak bisa melihat, tapi Allah balas dengan surga misalnya. Ada seorang wanita berkulit hitam datang di masa Nabi SAW dan dia kena penyakit epileps, ya, penyakit ayan. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, saya kena penyakit begini dan saya minta Anda doakan supaya sembuh. Kata Nabi SAW, kalau mau saya doakan sekarang kamu bisa sembuh, detik ini juga. Tapi kalau kau mau bersabar, maksudnya tetap berobat, ikhtiar, bukan spontan, bukan instan gitu. Langsung kau nikmati proses sampai nanti kalau Allah sembuhkan, maka bagimu surga. Dia bilang, saya bersabar ya Rasulullah. Allah datangkan ujian penyakit itu, tapi kalau hamba itu bersabar, dia tetap melalui prosesnya, maka dijamin baginya surga. Gitu kan? Dia cuma mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, saya kalau lagi kambuh, seringkali pakaian saya terbuka. Maka berdoalah kepada Allah agar tidak tersingkap aurat saya. Nah, seperti itu. Ini contohnya. Ini yang pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kedua, bagaimana besarnya, bagaimana adanya anjuran agar orang kalau ditimpa musibah pun dia memuji Allah dan istirja, kembali kepada bahasan kita, ya. Jadi manusia itu ada tingkat-tingkatan, ya. Tingkatan yang paling buruk itu diberikan nikmat, dia berkeluh kesah. Apalagi kalau diberikan ujian atau musibah. Kalau Bapak Ibu ketemu sama orang seperti ini, biasanya tidak pernah lisannya bilang Alhamdulillah. Rumahnya bagus, fisiknya sudah sempurna, pakaiannya udah bagus, kendaraannya banyak, pekerjaan bagus, tetap saja keluh kesah. Pembantu saya begini, rumah saya begitu, suami saya begini, istri saya begitu. Tidak ada satupun lisannya mengatakan Alhamdulillah. Kalau dalam nikmat aja dia berkeluh kesah, bagaimana kalau ada ujiannya nih? Maka ini orang yang paling buruk. Karena dia seakan-akan nikmat pun yang diberikan tidak ada nilainya di depan mata dia. Padahal seteguk air saja yang kita teguk, sementara kita lagi haus, itu sebuah nikmat yang sangat besar. Sampai kata Nabi SAW, termasuk nikmat yang akan Allah tanya hari kiamat adalah air dingin yang bisa diteguk oleh seseorang. Karena itu nikmat yang sangat besar. Yang kedua, standar. Kalau diberikan nikmat, dia bersyukur. Kalau diberikan ujian, dia bersabar. Ini standar orang-orang beriman. Kata Nabi SAW, sungguh mengagumkan perkara orang-orang beriman, dan itu tidak dimiliki kecuali orang beriman. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Nah, ada yang lebih hebat dari itu, tingkatnya orang-orang muhsin. Nah, ini yang sedang kita bahas. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian juga bersyukur. Dia kena sakit, diganggu orang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tetap aja Alhamdulillah. Bersangka baik pada Tuhannya, kalau ini datang dalam bentuk musibah berarti pembersihan dosa saya, berarti ini peninggian derajat saya. Nah, seperti itu. Ada seorang salafus soleh dulu, dia baru beli kurma dengan tangkainya dan sangat bagus, lalu tiba-tiba ada muridnya bilang, Anda baru digibah, digunjingin oleh seseorang. Dia bungkus kembali kurma itu, lalu dia bilang, antar ke rumah orang itu, sampaikan salam hormat saya dan ucapkan terima kasih, karena dia sudah berbagi pahala dia buat saya, sebagai balasannya saya kasih kurma ini. Padahal orang itu caci maki dia, menceritakan segala macam yang mungkin tidak ada pada dia gitu. Tapi subhanallah, dia tidak marah, dia tidak apa, dia malah senyum dan menganggap itu adalah sebuah hadiah buat dia, karena dia akan mendapatkan ekstra pahala dari ujian-ujian yang datang. Yang penting Bapak Ibu sekalian, dalam masalah atau musibah atau masalah yang sedang kita hadapi dengan orang, jangan kita yang bermasalah dengan orang. Orang lain bermasalah sama kita nggak ada masalah. Jangan kita, karena kalau kita yang bermasalah, kita yang salah nih, berarti dia punya peluang untuk menuntut kita kan nanti. Nah, tapi kalau dia yang masalah sama kita, nggak ada masalah, karena kita bisa tuntut. Ya. Sampai, jangankan kita Bapak Ibu sekalian, para nabi-nabi dicaci maki oleh kaumnya.
Abu Bakar sama Umar itu kata Nabi SAW, sahabat Nabi dan juga mertua Nabi, adalah pemimpin orang dewasa di surga. Abu Bakar sama Umar itu mulia sekali kedudukannya. Maka setelah mereka meninggal, ada orang yang caci maki. Abu Bakar itu begini, Umar itu begini, dicaci maki. Sampai sekarang orang-orang Syiah di Iran masih mencaci maki Abu Bakar sama Umar. Di zaman itu setelah Nabi SAW meninggal, Abu Bakar sama Umar juga sudah meninggal. Ada orang tanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Ummul Mukminin, bagaimana pendapat anda dengan orang yang mencaci maki Abu Bakar sama Umar? Kata Aisyah, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka setelah mereka meninggal. Jadi orang lain kalau punya masalah sama kita, biarin aja, kita panen pahalanya, asal jangan kita yang masalah sama orang, gitu ya. Kalau orang masalah sama kita, nabi-nabi aja ada orang masalah sama dia. Sehebat apapun Bapak Ibu menjaga nama baiknya, ya penampilannya, ada saja orang yang tidak suka. Itu sudah umum. Makanya di YouTube itu semuanya tidak semua begini, pasti ada jempol bawah. Ya. Itu saya pernah berbagi di ceramah. Saya pernah dengarin tilawahnya Dr. Abdullah Juhani hafizahullah, salah satu Imam Masjid Haram, suaranya enak banget. Kalau Ramadan, Masya Allah suaranya enak, apalagi kalau sholat subuh. Sekitar 20-23 menit beliau sholat subuh dari rakaat pertama sampai terakhir gitu. Saya bisa dengar, enak sekali tilawahnya gitu. Nah setelah itu, saya tidak sengaja lihat, sudah mau tutup, saya lihat di YouTube, ada orang yang jempol bawah. Padahal orang ini apa? Sholat subuh, nggak bicara apa-apa. Allahu Akbar sampai salam, Assalamualaikum. Ada orang kasih jempol bawah, coba. Enggak ada, kalau orang itu ngomong mungkin ada salahnya. Ini enggak ngomong, ini sholat. Tapi ada yang sengaja masuk itu cuma jempol bawah aja, coba. Jadi kalau kita mau cari ada orang yang tidak cari masalah kita tuh nggak ada. Tapi justru itu peluang kita dapat pahala, gitu kan? Santai aja, tenang aja, nggak masalah. Dan ingat firman Allah SWT, Inna Allah yudafi 'anil ladina amanu. Allah akan selalu membela orang-orang yang beriman. Yang terakhir yang bisa kita ambil, jadi pentingnya kita selalu memuji Allah, ya, ini level tertinggi. Diberikan nikmat bersyukur, diberikan ujian, dia juga tetap bersyukur. Tadi saya sebutkan hadisnya, Nabi SAW kalau sedang nikmat melimpah, beliau membaca, Alhamdulillahilladzi binikmati timmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kalau ada musibah, beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Baik, selanjutnya yang terakhir yang bisa kita ambil adalah diberikannya istana secara khusus di surga. Diberikannya istana secara khusus di surga bagi orang yang suka memuji Allah dan istirja. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian di surga bisa punya banyak sekali istana. Banyak sekali, bisa ribuan, bisa jutaan istana. Dan setiap ibadah itu punya camp istana sendiri. Ada pintu gerbang untuk sholat, ada pintu gerbang untuk sedekah, ada pintu gerbang untuk jihad. Dan di dalam pintu gerbang itu ada lagi istana-istana yang sangat banyak dan level-levelnya berbeda-beda, tergantung daripada kadar keikhlasan seseorang. Nah seperti itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, salah satu poin cara mendapatkan istana tambahan adalah dengan memuji Allah dan mengucapkan istirja. Maka ini pasti akan mendatangkan satu istana khusus namanya istana puji-pujian. Istana puji-pujian. Allahu a'lam. Ini bahasanya insyaallah kedepannya kita akan lanjutkan bab nomor 3 tentang kiat-kiat mengubah musibah menjadi rahmat atau dalam kurung kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.